Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Ini kita ada di workshop yang lagi cukup padat hari ini ya. Ini kita lagi fitting body kit ya, bukan yang ori, pakai yang replika sehingga perlu fitting-fitting. Keadaan di workshop kita cukup padat siang hari ini. Ini ada Alphard juga yang habis facelift sama kita ya. Ini lagi ada pengecekan sebelum dibawa oleh ownernya. Ya, ini lagi fitting-fitting. Udah bagus itu, udah cukup loh. Mungkin langsung kamu pasang. Nanti kan ini perlu ngecat, nanti biar dicat di atas. Soalnya kok buka tutup Kayak sealer sini sama sini ya? Iya toh. Bawah situ segala ya. Iya. Kemudian ya. Ini habis modif juga, ini akan jalan ya. Ini yang akan kita review perusahaan datang dari Jawa Tengah sini aja, nggak jauh-jauh. Ya, mobil kedua yang kita kerjain karena yang mobil pertama kemarin orangnya cukup puas ya, sehingga mobil kedua dikirim, truk towing kita sampai ke sono, pulang bawa ini langsung. Ya, ini kalian bisa lihat, ini Venturer asli guys, kalau nggak salah 2022, udah modif lampu, nanti akan kita perbaikin lagi. Ini bumper juga melorot, ini udah lecet-lecet, akan kita perbaikin lagi ya. Ini body kit orinya juga akan kita ubah ya, kita repaint jadi hitam gloss. Ini akan mungkin kita kupas ya, supaya nggak jadul-jadul ya, ini aksesoris jadul. Ini nanti juga akan kita repaint juga untuk supaya sama dengan warna body guys. Black chrome. Plug mungkin akan saya biarin ya, atau mungkin saya saranin untuk ganti velg. Top lamp minta diganti, yang BMW style nanti akan kita segera kerjain. Ini bumper juga bonyok guys, mungkin pernah ngundurin sesuatu atau nabrak apa ya, minta di repaint juga, nanti akan kita kerjain semua. Ya, sambil nunggu antriannya agak bisa lengang, akan kita mulai untuk pengerjaannya. Interior juga rencana belum tahu juga nih, kayak jok apakah akan diganti atau enggak, karena kulitnya udah kurang gitu bagus. Kepingin sempurna sekalian si ownernya. Interior setir segala akan diganti, peredam, audio. Ya, setelah kita mulai pengerjaan, kita akan buat videonya buat kalian. Oke, thank you guys. See you setelah ini mobilnya mulai dikerjain. Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita bisa lihat ya, di samping kita ini ada Innova Reborn tipe Venturer yang udah kita modif ya, sedemikian. Sebetulnya mobil ini datang udah modif guys, tapi kaca balau ya, jadi konsepnya nggak jelas. Akhirnya sama ownernya udah bubar berantakin semua. Kita suruh rapiin, kita rapiin. Ya, mulai dari lampu yang kemarin juga udah dimodif, ini kita perbaikin lagi supaya tampilannya juga lebih oke. Motifnya juga lebih rapi ya. Udah kita rapiin pakai DRL hexagonal, dan ini double stripe proyektor ya. Proyektor masih pakai yang lama, ini juga pakai yang lama. Fog lamp juga udah pakai yang Proji ya. Ini bukan kerjaan kita, dari sebelumnya ownernya udah iniin ya. Kemudian ini semua kita ubah juga, ada diamond ice-nya, jadi warnanya bisa kita set seperti ini, ice blue ya. Kemudian grill yang kalau Venturer biasanya di atas hitam 2, kemudian silver. Itu kita ubah jadi full hitam semua ya, yang chrome kita black chromein semua juga. Body kit yang tadinya hitam doff kita buat juga ke hitam gloss seperti ini guys ya, tampilannya supaya lebih matching, lebih kelihatan mewah. Ya, cuma satu warna aja semua sampai ke belakang. Kemudian velg guys ya, sebelumnya velgnya nggak pakai ini ya. Tadi 2 jam yang lalu masih pakai velg yang lama yang chrome ya, tapi ini udah kita ganti dengan yang black gloss seperti ini. Tadi kita mau video sebenarnya buat kalian, tapi hujan ya. Jadi kita bubar dulu, kita gantiin velg sekalian, dan baru sore ini kita bisa bikin vlognya buat kalian. Velg dari produk Thailand, ban dari tipe yang premium ya, supaya dinaikinnya juga enak. Kemudian kita ubah juga di kaki-kaki mobil ini ya, rada kebalik-balik guys ya. Jadi gini, yang kalian perlu tahu bahwa ketika ada penggantian akan per mobil, shock itu mutlak harus diganti. Ya, kalau nggak diganti, naiknya nggak akan bener ya, nggak karu-karuan. Yang terjadi di mobil ini seperti itu ya. Jadi per diceperin, shock masih standar, naikan minta enak.
nggak akan bisa enak. Dan ini karena ownernya kembali berpikir ini kan mobil untuk keluarga, ya lebih baik kita standarin supaya kita kejar nyamannya guys. Ya akhirnya pernya kita ganti, balikin ke standar, udah dibawain sama ownernya. Shock yang kita ganti dengan yang adjustable guys. Ya adjustable enak banget, bisa kita adjust, kita sesuaikan empuk kerasnya seperti selera kita dan medan kita guys. Full body udah kita coating ya, jadi ini bukan editan, ini memang gloss, kinclong, mengkilap kayak cermin seperti ini. Karena kita udah coating dengan yang coating kita yang 2 layer ya, Gold Series bisa seperti ini. Kalian bayangin yang 2 layer seperti ini, yang 3 layer kayak apa guys ya. Jadi coating itu bicara nggak ngomong harga merek ya, tapi bagian yang lain tentu dari cara pengaplikasiannya ya, tahapan-tahapannya seperti apa itu akan berbeda untuk hasil akhirnya. Dan kalian bisa lihat ya, hasil akhirnya seperti ini. Dan guys, ini kan acara liburan akhir tahun ya. Ini udah tanggal 20-an lebih. Bentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Dan saya percaya kalian-kalian juga akan melakukan perjalanan jauh bersama keluarga dengan mobil-mobil kesayangan kalian ya. Tips untuk ngecek ya, apa aja yang perlu diperiksa sebelum mobil ini dipakai untuk perjalanan jauh. 1, kalau kalian bisa masuk ke bengkel resmi akan lebih baik untuk pengecekan semuanya. Tapi kalau sudah kelewat ya, dan istilahnya dadakan, kalian bisa cek air radiator, oli, kalian cek juga ya. Di situ kan ada indikatornya ya, ada titiknya. Itu udah sesuai belum ya, udah sampai di batas maksimal belum ya. Tentu di pagi hari guys, jangan di siang hari di mana mobil itu udah nyala. Ya, pagi hari kalian bangun tidur sebelum mobil jalan, coba cek semua oli, air radiator, air wiper ya, jangan kebalik, air radiator dan air wiper itu kalian perlu isi ya. Kalau buat saya air wiper itu cukup pakai air putih biasa aja, nggak usah pakai yang sampo-sampo macam-macam, karena nanti kalau pas jatuh di musim panas ya, itu akan nutup, akan nosel lubang wipernya guys ya, mampet. Jadi pakai air biasa it's okay. Kalau kalian kepingin membersihkan dulu, bersihkan lah ya, pakai mungkin sunlight dikit-dikit aja, atau sampo rambut juga boleh ya, gosok-gosok dan lap. Saya harap akan bisa selesai, kecuali mobil kalian udah kotornya kebangetan yang kaca depannya. Cek wiper kapan terakhir ganti, kemudian cek juga lampu apakah ketinggiannya udah pas ya. Paling gampang jarak segini ya guys ya, kalian cek aja. Ya jarak segini udah ada turun 1 cm, it's okay. Ya harusnya udah aman, nggak akan bikin silau kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan. Tekanan ban dicek guys, kalian bisa cek juga di SPBU terdekat ya. Sekarang juga udah banyak ada untuk cek tekanan angin ya. Kalau bisa ganti nitro semua, tekanannya juga disesuaikan supaya nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Ya antara 30 sampai ke 35 is okay lah. Ya mobil ginian kalau saya sih prefer di 33 sampai 35. Tekanan anginnya ya, mungkin seperti itu udah cukup guys ya. Cek lagi ban botak atau enggak, syukur bisa ke toko ban. Jadi semuanya aman, nyaman berkendara bersama keluarga, udah seneng-seneng ya, waktunya akhir tahun seneng-seneng. Tentu nggak kepingin diganggu dengan emosi ya, ketika mobil kita malah ngadat di jalan ya. Kita jadi berkeringat, jadi terhenti perjalanannya dan nggak nyaman lagi. Toolkit di belakang juga perlu dicek ya, kunci roda, dongkrak, ban serep, pompa sekalian guys ya, jangan lupa itu. Oke, kita lanjutkan dengan video kita yang berikut ini guys. Kemudian spion kita delete chrome, kita black chrome, list juga black chrome ya, list kaca, handle black chrome, stop lamp kemarin udah ganti juga, cuman dari ownernya minta diubah juga karena terlalu rame guys ya. Jadi modif nggak bisa asal comot aja, tetap kita mau apain, konsepnya seperti apa harus jelas, harus oke. Istilahnya mungkin di budget belum nyampe, belum ada, mending di cancel guys, di hold dulu, ditahan dulu. Budgetnya udah terkumpul, gas lagi ya, daripada dibeliin, dipaksain semuanya dicomot tapi barang yang nggak jelas, sayang guys ya. Banyak ngulangnya. Kayak ini stop lamp double-double juga mau buat apa ya, yang lama mau diapain, saya suruh beli juga nggak mau karena kita nggak jual barang bekas guys. Ini originalnya semua udah kita ubah juga. Bumper kemarin ada bonyoknya juga udah kita ripin. Muffler tadinya brong guys ya, brong juga ini mobil, tapi udah kita balikin ke knalpot standar dan cuman kita tambahkan muffler seperti ini. Jadi tampilannya enak banget, nggak macem-macem, tetap enak dilihat. Kalian bisa juga lihat di bagian bawah kita tambahkan balance arm ya. Di bagian belakang, di depan juga kita tambahkan juga stabilisernya. Jadi supaya nyaman.
Dan bagasi, sebagaimana kita tahu kalau Venturer nggak ada otomatisnya ya, udah kita bikin otomatis. Aslinya kan cuma bisa nyedot doang yang bawaannya Venturer. Tapi kali ini udah kita tambahkan bagasi otomatisnya, power back door. Dan di sini kalian bisa lihat juga, di sini ada box subwoofernya 10 in. Kita bikin seperti ini ya, kita pakai crescendo di sini. Jadi nggak ganggu jok ini ketika mau dibuka ya, udah kita rapiin semua. Karpet juga udah kita fitting ya, bentuknya udah kayak boxnya ini. Kemudian ini yang lama kemarin ada tirainya, tapi karena pakai warna abu, saya bilang Pak ini nggak cocok Pak ya. Akhirnya kita ubah ke warna hitam juga sekalian. Plafonnya udah hitam semua tuh guys, tuh lihat tuh. Lantai udah baru, full perdam kita yang ekstrim, jadi tampilannya udah asik banget ya. Dan standar lagi, udah naik kelas nih mobil ya. Tadi sembari saya ganti velg, tadi yang bagian kiri belakang ini udah pernah kempes ya, bannya sampai kempes habis sehingga meninggalkan bekas ya. Ini untuk kalian-kalian yang pernah kejadian ban kempes tapi digeladak atau tetap dijalanin terus, kawat pengaman di dalam udah pada patah sehingga menimbulkan garis di sini keliling. Ya tadi saya saranin ke ownernya untuk diganti dan dia setuju guys. Belum kita bersihin, belum kita semir kayak yang di depan ya, karena habis penggantian ban langsung kita bikin vlognya. Oke, tampilan samping kiri seperti ini, seperti tadi saya cerita ke kalian ya. Untuk bumper depan ya, kita sudah ada untuk penguatnya ya. Seringkali kan kalau Innova Reborn kalau nggak melorot ya, ininya kebuka. Tapi ini kalian bisa lihat udah rapih karena kita udah ada bracket khususnya untuk kencengin guys. Oke, sekarang kita geser ke posisi sopir ya. Di sono kita lakukan juga banyak ubahan yang udah cakep ya, udah nggak kayak Innova Reborn kebanyakan guys. Yuk kita lihat sama-sama. Oh, kalian bisa lihat guys, ini Innova Reborn macam mana nih bisa kayak gini ya. Setirnya sekeren ini ya, tombolnya tuh banyak kayak gini. Speedometernya guys tuh lihat tuh, udah digital guys ya. Kalau dari awalan ya tentu kilometer 0. Tapi ini udah kita sesuaikan ke kilometer aslinya dari mobil ini di angka 60 ribuan. Semua indikator semua nyala tuh. Seatbelt nggak dipakai juga, dia ting-tung-ting-tungnya juga ada, buzzernya. Head unit kita pakai Android. Dan kalian juga bisa lihat ya di pinggir sini, wow keren ya, udah nggak standaran lagi. Ada ambience lightnya yang model panel seperti ini, jadi satu blok nih kita ganti. Dan panel-panel ini kita bikin black piano guys. Jadi udah oke banget. Di bagian tengah ini ya panel shifter ya, kemarin juga udah gores, gak karuan gores. Kita finishing ulang. Berikut ininya guys. Jadi dari ini sampai ke panel setir semua udah dapat black piano. Panel power window juga sama tuh. Jadi kita kerjakan sedemikian detail, lampu-lampu di dalam juga udah jadi putih. Speaker kita pakai depan vokal ya, belakang domination, tapi khusus produk untuk Fortuner bisa, untuk Innova Reborn bisa. Jadi dia konektornya dan fitment yang lain kayak lubang-lubang bautnya udah pakai OEM fit. Jadi tinggal cabut yang lama, pasang yang baru tanpa bikin bor-bor yang lain di pintu kita guys. Udah full perdam sehingga suara juga beda, dan ini lebih oke lagi guys dengan adanya pilar-pilar yang udah langsung kita bikin. Warnanya, trimnya ini senada dengan plafon. Jadi sangat membantu dibandingkan kalau ini pakainya plastik langsung guys. Karena kalau plastik tentu akan mantul dan bikin bass juga jadi lebih keras. Ya, pakai ini jauh lebih oke, lebih empuk. Kemudian jok ya guys ya, permintaan dari owner karena kilometer udah 60 ribuan, minta diubah ya, dan kita ganti dengan motif yang seperti ini. Motifnya udah keren ya, kita ambil dari mobil-mobil Eropa ya, kelas supercar ya, kita bikin seperti ini. Paket kita kalau ganti jok udah termasuk dengan konsol tengah dan door trim guys. Aslinya kan door trimnya yang ini kan masih gludru ya, kemarin juga dari owner minta diganti, tapi karena akhirnya udah sama jok, yang ini udah free, ini free, udah include semua dalam satu paket. Di tengah yuk kita lihat sama-sama. Dan ini yang jok tengah guys ya, kita nggak lakuin ubahan yang beda dari standar, hanya kita ganti kain joknya ya, macam kayak joknya ganti baju gitu aja ya. Ini juga seperti Venturer, bisa dilipat juga ya, standarnya Venturer. Ini motifnya seperti ini, enak juga, jadi badan ini punggung nggak langsung nempel ngeplak ke kain jok.
supaya ada ventilasi sirkulasi udara di area-area sini. Karpet ini udah kita gelar dengan oke, dengan rapi. Nih tampilan tengahnya nih keren nih. Yang kecilannya ini yang nyala dan ini tetap mengkilap. Ini kita bikin black piano seperti ini. Udah kita ubah semua supaya tampilannya naik kelas guys. Ya, dan di area mesin kita nggak apa-apain, cuman kita bersihin aja dan pasang penyangga kap mesin seperti ini. Ya. Harusnya bisa ditambahkan Hurricane XCS Superfast juga ya, tapi ini dari ownernya udah pakai ini dulu aja karena mobil ini lebih banyak dipakai untuk keluarga. Malah tadi akhirnya beli velg guys ya, nggak mau yang lain, akhirnya mau pulang beli velg dulu kalian katanya ya, mau buat tahun baru ya, ini kan di akhir tahun jadi mau dipakai jalan langsung. Oke guys, seperti itu ya, jadi tampilan mobil ini memang dari luar seperti nggak terlalu banyak ubahan, tapi banyak yang kita pasang di dalam untuk kenyamanan dan kemewahan si pengendara guys. Daripada orang yang lihat di luar. Orang yang lihat di luar cuma lihat lampu depan, lampu belakang, ban velg, bodi kinclong ya, dan full black chrome guys. Tapi yang di dalam wah oke banget guys ya. Kalian-kalian yang punya mobil yang lain kalau mau kepingin modif ya, mungkin sedan, mungkin Civic Turbo, mungkin Fortuner, Innova Reborn, Hilux, Land Cruiser, Alphard lagi rame juga di kita ya. Alphard 30 itu tahun 2015 sampai 22 ya, yang di-upgrade ke istilahnya kalau orang-orang banyak bilang ke Alphard Hybrid atau Alphard 40 ya, tahun 23, 24, 25 itu sama. Jadi yang tahun di bawahnya mau diubah ke situ bisa. Tahun yang sebelumnya lagi yang 2009, 2010 sampai 2014 mau diubah ke itu pun bisa, atau ke tahun yang 2020 juga bisa. Kita siapkan guys. Prado kita juga ada, tinggal kita gas, kita pasang buat kalian. Beberapa Ranger ya kita juga buat, kemarin ada juga yang dari Riau datang juga udah modifan kemana, akhirnya terlalu rame, nggak nyaman dipakai juga, akhirnya kita beresin supaya ringkes, supaya enak dipakai untuk kota-kota dan lebih lincah. Ya, ban juga size-nya kita kecilin, kita sesuaikan untuk pemakaian di perkotaan. Ownernya juga udah senang, udah siap kita kirim. Seperti itu guys ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kalau kalian kepingin mendapatkan info lebih lagi tentang Garuda Jaya Modifikasi Semarang ya, kalian bisa klik di situ supaya setiap kali kita upload kalian bisa dapat info terkini guys. Oke, seperti itu. Di TikTok kita juga ada, ya, Instagram kita juga ada. Dan kemudian lagi hati-hati kalau kalian mau memesan barang ke kita ya, di Google Map itu ada review-review kita, ada orang-orang yang saling bertanya jawab, tapi itu bukan kita guys ya. Yang kalian perlu tahu itu bukan kita nggak ada di situ. Kita cuman bikin yang di Google Map tuh, Google Review itu untuk supaya customer bisa dapatkan share log di situ, tapi selebihnya kita nggak pantau untuk aktivitas di Google Review itu. Hati-hati ya. Siapapun yang mengaku dari Garuda Jaya, kalian harus cek lagi ya di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube kita ini nomornya sama nggak? Yang di sini ini aman. Ya, itu kita, itu saya atau admin kita yang akan respon buat kalian. Seperti itu guys. Ada apapun yang kepingin dikonsultasikan, bisa kontak kami. Kita akan usahakan untuk fast respon ke kalian. Mohon maaf kalau belum bisa, 1-2 hal mungkin kita miss dengan kalian untuk jadi slow respon ya. Tapi kalau ada sesuatu yang urgent bisa telepon. It's okay buat kita. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.